Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus datang menyembah Dia. Karena kita percaya pada pagi hari ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat satu pujian di atas kita. Bersyukur saat kita dalam keadaan yang baik, mudah untuk kita menghadapinya. Bersyukur saat kita dalam keadaan yang sulit, mungkin gak akan mudah untuk kita menghadapinya. Begitupun dengan setia. Saat kita dalam keadaan yang baik,
Maka mudah untuk kita berkata, Tuhan aku mau setia. Tapi di saat kita dalam keadaan yang diterpa badai, diterpa angin yang kencang, mungkin untuk bilang setia akan terasa sangat sulit buat kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan membuktikan kesetiaannya lewat kayu salib. Dan dia menjadi teladan yang paling sempurna buat kita. Gak ada alasan buat kita untuk menjadi tidak setia. Dia memberikan semuanya itu untuk kita. Dia setia untuk kita, dia memberikan itu untuk saya dan untuk engkau. Mari kita berikan hati, kita berikan hidup kita untuk setia. Kita mau melayaninya, untuk setia mengasihi dia dan mengikuti dia. Apapun yang kita hadapi saat ini, kalau engkau katakan, ya aku mau, nyatakan dari hati, angkat kedua tanganmu, dan katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Inilah doa, iman, dan harapan kami bahwa hari ini adalah hari yang penuh kemuliaan Allah, karena umat Tuhan beribadah menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin.
menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar mampukanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar keuntunganku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar keuntunganku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Haleluya. Kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dengan hormat Bapak Pendeta Sarmi akan berdoa firman Tuhan. Yesus. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Allahkan yang hidup, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau, sudah mendengarkan kesaksian yang memberkati kami ya Bapak Hendra. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus, sudah persiapkan menyampaikan nasihat Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh memohon hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap kata-kata, setiap firman Tuhan disampaikan, kami semuanya boleh diberkati Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu yang menyampaikan diberkati juga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhilah kami semua dengan Roh yang kudus Tuhan, sehingga menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Allahkan yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara ada di rumah Tuhan, belum firman Tuhan disampaikan, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh pujian, penyembahan, dan juga kesaksian yang luar biasa. Kita melihat di sini betapa dahsyatnya Roh Kudus ya, bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya. Kiranya berkat daripada kesaksian ini akan membangun iman kita sama-sama, semangat kita untuk tetap mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap mau berserah diri kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan seseorang. Pada pagi ini saudara sudah semua mendengar melalui kesaksian ini. Beginilah salah satu cara Tuhan untuk membentuk kehidupan anaknya ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah. Baik dari sikap dan ucapan, Roh Kudus bekerja di hati kita. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jangan malu minta maaf. Ketika kita mau minta maaf pada orang yang tidak kita sengaja melukai hatinya. Tadi kesaksian yang luar biasa. Orang itu diberkati oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Kadang-kadang orang banyak orang malu minta maaf. Buat kita anak-anak Tuhan, kita harus terus berjalan di atas kebenaran firman Allah. Sehingga apa yang terjadi? Damai sejahtera, kelepasan, kebebasan daripada Tuhan menguasai hati kita. Amin saudara. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang nyata. Bukan disampaikan melalui khotbah, tetapi disampaikan melalui kesaksian anak Tuhan. Saya yakin percaya, saudara yang lain juga mengalami hal seperti itu. Mungkin versinya beda, tapi intinya Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Kita sudah banyak berdoa tentang Roh Kudus, dan sekarang kita waktunya untuk mengalami kuasa itu. Amin saudara. Pujikan nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil ya dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Bisa ditayangkan? Ya, saudara sudah membuka HP, ada juga sudah buka Alkitab ya. Kita baca yuk bersama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah saudara, dari ayat ini saya mengambil tema untuk hari ini karena berkenanan juga dengan sebentar lagi kita akan mengadakan penemuan pernikahan dari sepasang ya suami istri saudara yang sudah lama menikah tapi belum diteguhkan secara gereja. Adapun temanya firman Tuhan adalah keluarga adalah karunia Allah. Firman Tuhan ini mengatakan nikmatilah hidup bersama dengan istri yang kau kasihi. Nikmatilah hidup bersama dengan istri yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu. Nikmatilah hidup
Dan berbahagialah engkau bersama dengan istri yang kau kasih, bersama dengan istri yang dikaruniakan Allah di bawah matahari ini. Selama engkau hidup di bawah matahari ini, kiranya engkau berbahagia. Kalau boleh saya jabarkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga adalah karunia Allah. Kalau kita luaskan lagi, kembangkan ayat ini, bisa juga nikmatilah hidup, bukan sama istri, bersama dengan suami yang engkau kasihi, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadamu, dan berbahagialah engkau hidup di bawah matahari ini bersama dengan suami dan suami yang engkau kasih dan yang dikaruniakan oleh Allah. Kita luaskan lagi, nikmatilah, ya, nikmatilah, teman berkata apa salah? Nikmatilah hidup, ya, bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan orang tuamu yang engkau kasih, yang dikaruniakan Allah kepadamu, dan selama engkau ada di bawah matahari ini, berbahagialah engkau bersama dengan keluargamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bukan saja memberikan kepada kita kehidupan yang kekal dan menunjang kehidupan kita dengan berkat-berkatnya. Tuhan juga, ya, mengaruniakan kepada kita kebahagiaan melalui keluarga kita, melalui anak kita, orang tua kita, suami kita, dan istri kita. Kenapa saudara? Sekali lagi, karena keluarga adalah karunia. Keluarga adalah karunia Allah. Maka harusnya kita hanya kepada Tuhan saja kita meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan di dalam kita membangun keluarga. Saya mengajak saudara melihat dalam Kejadian pasal yang ke-24, Kejadian pasal 24 ayat yang ke-7. Yuk kita lihat di sini. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Nah saudara, waktu Abraham sudah lanjut usianya, sudah tua, dia diberkati dalam segala hal oleh berkat Tuhan luar biasa. Di usianya sudah lanjut, sudah tua, namun ada yang kurang, saudara. Anak yang bernama Ishak belum mempunyai istri. Lalu Abraham memanggil hambanya yang paling senior, ya saudara, yang bisa dipercaya karena akan diberikan tugas penting. Ketika hamba Abraham ini menghadap kepada Abraham berbicara kepada hambanya, "Hei hambaku, engkau sudah bertahun-tahun ikut bersama dengan aku, engkau dapat kupercaya, sekarang kuberikan tugas yang penting untukmu." Saudara, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kita tugas yang penting. Benar saudara? Kalau kita memberikan tugas kepada seseorang, apalagi tugas itu penting, pasti kita memilih, mengambil orang yang dapat kita percaya. Begitu juga dengan Abraham. Nah, tugas penting apa yang Abraham berikan kepada hambanya? Abraham katakan, "Pergilah kamu ke negeri kelahiranku dan ambillah di sana istri bagi anakku Ishak." Lalu hambanya katakan, "Tuhan, kalau begitu berarti Ishak ikut bersama aku ya pergi ke negeri Tuhan, yaitu ke tanah Aram." Jangan, awas, jangan kau bawa dia. Saudara, tentu saja hambanya bingung ya. Pergi mencarikan istri buat anak tuannya, dia pergi sendiri, anak tuannya yang dicarikan istri nggak ikut. Bingungnya apa saudara? Tentu saja hambanya ini bingung karena tidak mengerti model seperti apa yang menjadi idamannya Ishak. Ishak maunya istri yang seperti apa?
Apakah maunya yang rambut panjang, rambut pendek, ikal, pirang, ya, atau hitam? Dia nggak mengerti selera anak tuanya. Dia bingung. Sementara hambanya ini bingung, Abraham juga melihat kebingungan daripada hambanya ini. Lalu Abraham mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal 24 ini, apa yang dikatakan? Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, dari sanak keluargaku, yang telah berfirman kepadaku dan bersumpah kepadaku demikian, bahwa kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dan Tuhan yang memanggil aku, Tuhan yang berfirman kepada aku, yang bersumpah kepadaku, bahwa keturunanku lah yang akan diberikan negeri ini, maka dia juga akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan kamu, sehingga kamu dapat mengambil istri bagi anakku Ishak. Nah saudara, bayangkan saudara, nah, kalau kita melihat ayat ini saudara, Abraham memberikan janji kepada hambanya, gak usah takut, gak usah bingung, kamu pergi saja. Tuhan yang akan mengirim malaikatnya mendahului perjalananmu. Ternyata apa saudara? Kita melihat hambanya menemukan istri bagi Ishak yang bernama Ribka, sampai ke tanah Aram, negeri kelahiran Abraham. Kalau kita melihat di sini saudara, Abraham, ya, dia mencari menantu, ya, dengan melibatkan pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Abraham mempersiapkan anaknya untuk membangun keluarga dengan melibatkan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Apa yang terjadi? Tadi saya sudah singgung, hambanya ini sampai ke tanah Aram dan bertemu dengan singkat cerita, bertemu dengan Ribka, dan Ribka dibawa ke negeri Kanaan, dan akhirnya mereka menjadi sepasang suami istri, Ribka dan Ishak. Saudara, kita melihat keluarga ini dipertemukan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Lalu bagaimana selanjutnya saudara? Kalau orang sudah dipertemukan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, apakah keadaan keluarga ini mulus-mulus saja dan tidak ada masalah? Kalau saudara melihat ceritanya, ternyata saudara, waktu Ishak bertemu dengan Ribka, atau mereka dipertemukan oleh Tuhan, Ishak berumur 40 tahun. Setelah itu, setahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ternyata apa yang mereka tunggu-tunggu, yaitu momongan, tidak juga kunjung tiba. Tidak ada tanda-tanda kehamilan di dalam rahim daripada Ribka ini. Lalu mereka berkumpul minta anak, berkumpul dengan penuh kesabaran, melibatkan Tuhan, dan akhirnya saudara, Tuhan mengaruniakan mereka momongan, bukan 1 orang tapi 2 kembar. Lalu mereka menamai mereka Esau dan Yakub. Boleh dikatakan Esau dan Yakub ini adalah jawaban doa dari Tuhan untuk mereka. Tentu mereka senang, bersukacita. Lalu bagaimana kedua anak ini setelah mereka lahir di dunia? Mereka bertumbuh, tumbuh kembang mereka bagus. Apakah mulus-mulus saja? Bukankah mereka ada hasil doa orang tua mereka? Apakah mereka tidak ada masalah dan konflik dalam keluarga? Ada. Kalau saudara melihat cerita ini selanjutnya, bagaimana Esau pernah dia mempunyai niat untuk membunuh adiknya, karena dia merasa ditipu oleh adiknya, karena hak kesulungan yang harus dia terima diambil dengan cara menipu ayah mereka. Dan Yakub mengatakan bahwa dialah Esau. Akhirnya Ishak memberkati Yakub dan memberikan hak kesulungan itu. Itulah sebabnya saudara, Esau sangat membenci adiknya, marah, dendam, ada niat untuk membunuh Yakub adiknya. Ribka ibunya mendengar ini, dia tidak mau ada pertumpahan darah.
Akhirnya Ribka mengambil inisiatif untuk memisahkan mereka. Disuruhlah dengan seizin suaminya tentunya Ishak untuk Yakub pergi ke negeri Aram, di mana dia dilahirkan Ishak. Nah saudara, setelah mereka berpisah sekian tahun, lebih kurang 20 tahun, saudara, menghindari pertumpahan darah itu karena ada dendam, kemarahan, kebencian di hati Esau. 20 tahun kemudian semua berubah. Yakub bukan sendiri lagi, dia mempunyai 12 orang anak, belum termasuk yang cewek yang bernama Dina. Atas perintah Tuhan, Yakub disuruh kembali ke negeri Kanaan. 20 tahun lamanya tinggal di tanah Aram bersama mertua dan istrinya. Sekarang Tuhan suruh dia pergi kembali ke tanah Kanaan. Di hati Yakub ada was-was tentang kebencian kakaknya. Bagaimanapun juga dia kalahkan semua itu oleh karena Tuhan menyuruh dia pulang ke negeri Kanaan. Sesampainya mereka di negeri Kanaan, Yakub, istri dan anak-anaknya saudara, bertemulah Yakub bersama dengan kakaknya yang pernah ingin membunuh dia, yang membenci, yang begitu dendam dan marah kepada dia. Yakub ada getaran di hatinya, rasa ketakutan. Jangan-jangan sekarang kakakku masih mempunyai dendam, kemarahan, dan pembunuhan. Ternyata apa yang terjadi saudara? Ketika mereka bertemu Esau dan Yakub ini, semua kemarahan, kebencian, dendam itu berubah. Mereka bertemu sekian tahun lamanya, mereka berpelukan, berciuman, didasari dengan kasih yang daripada Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, keluarga adalah karunia Allah. Sekalipun kita sudah minta tuntunan pertolongan Tuhan di dalam membangun menjalani keluarga, bukan berarti keluarga ini mulus-mulus saja. Kadang-kadang ada percekcokan, pertengkaran di dalam keluarga kita. Itu bisa saja terjadi antara istri dan suami, antara orang tua dan anak. Tapi kita belajar daripada firman Allah ini. Kalau kita melibatkan pertolongan Tuhan, terus minta tuntunan daripada Tuhan, maka semuanya itu akan berakhir dengan kasih. Amin saudara. Dengan kasih. Karena intinya keluarga kita ini adalah karunia daripada Allah. Saudara, kita melihat sekarang di dalam Amsal, yuk kita baca. Di dalam Amsal pasal yang ke-18, Amsal 18 ayat yang ke-22, bisa dilihat. Amsal 18 ayat 22, firman Tuhan katakan di sini, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Ya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Siapa mendapat suami, dia mendapat sesuatu yang baik. Saudara, keluarga adalah pemberian Tuhan, karunia Allah. Keluarga kita ada sesuatu yang baik, perlu kita jaga, pelihara, lindungi, dan kasih. Ada seorang suami, saudara, sepertinya dia mengasihi istrinya, melindungi, menjaga, memperhatikan. Tetapi istrinya tidak merasa nyaman, bahkan istrinya stres. Karena suaminya selalu melarang dia gak boleh bepergian kecuali sama suami, gak boleh bertetangga, nanti ada gosip. Sepertinya mengasihi, menjaga, melindungi istrinya di rumah bagaikan kodok dalam tempurung, stres. Yang membuat istrinya tambah stres, saudara, ketika istrinya ini mendengar suaminya mengatakan, aku heran sama kamu. Lihat tetangga kita, boleh melihat tetangga tapi nggak boleh bertetangga, nggak boleh ngobrol panjang lebar.
takut ada musuh. Lihat tetangga seumur dengan kamu 40 tahun, tetapi dia kelihatan masih muda, seperti orang berumur 25 tahun. Kamu seumuran dengan dia, tetapi kamu seperti orang sudah berumur 60 tahun, lebih tua dari umur. Dengar suami mengatakan gitu, dia tanah tanpa disadari, sepertinya mengasihi, melindungi, memperhatikan, melihat. Kalau kita tidak mau suami kita stres atau istri kita stres, berikan saudara kebebasan. Kalau kita tidak mau anak kita stres, berikan kebebasan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tetapi dengan catatan bebas terbatas. Yang membatasi, yang menjadi batas adalah firman Tuhan. Selama itu tidak berlawanan dengan firman Allah, berikan kebebasan supaya gak stres. Tapi kalau sudah melampaui firman Allah, batasi. Kita harus jaga, pelihara keluarga kita, karena keluarga ini adalah pemberian yang baik. Keluarga kita adalah karunia daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, lalu saudara, selanjutnya, keluarga adalah karunia Allah. Hendaklah setiap anggota keluarga hidup takut akan Allah. Minggu yang lalu, saudara, ya, saya pulang sendiri. Anak saya, Pak Putu, bilang, "Mama, gimana?" Saya bilang, "Pulang aja, kamu istirahat." Mama pulang sendiri. Saya pulang sendiri naik Grab. Waktu saya naik Grab sampai di daerah Puri, si drivernya bilang, "Bu, itu gereja ya Bu tadi?" "Iya." "Emang sudah buka Bu?" Saya bilang, udah buka Pak." "Mulai kapan Bu?" "Mulai Paskah kemarin." "Sempat kami Pak buka tutup sesuai dengan keadaan kondisi yang ada." "Oh gitu. Bapak Muslim?" Saya tanya. "Bukan Bu, saya Kristen." "Oh sama dong. Bapak gereja di mana?" "Oh gereja saya di mana-mana Bu." Karena saya pikir kan ya Grab di mana aja, kalau pas lagi memang kayak dulu belum pandemi, dimanapun bisa beribadah. Maksud saya gini loh Pak, Bapak punya kandang sendiri nggak? Gereja tetap. Ya sebut nama sebuah gereja. Itu dulu Bu. Tetapi setelah itu saya bergereja di GBI. "Oh ya Bu, saya dulu aktif, rajin. Saya pernah dulu Bu dikasih tugas untuk membawa renungan." "Oh bagus Pak." "Bu, saya pernah dikasih oleh Tuhan penglihatan. Ada rumput yang begitu kering." Ya cerita sama saya. Rumput yang begitu kering. Di dalam rumput itu saya melihat sinar yang luar biasa. "Oh bagus tuh Pak. Pelayanan Bapak semakin berapi-api. Semangat Bapak melayani. Ada peneguhan dari Tuhan." "Enggak Bu, sekarang saya tidak melayani." "Loh, kenapa Pak? Bapak kecewa?" Saya tanya. Dia bilang, "Iya Bu, saya kecewa." "Kenapa ya Pak?" Ya, dia bilang, "Saya kecewa dengan istri saya. Istri saya ninggalin saya Bu. Mertua saya matre, disuruh istri saya ninggalin saya. Saya sakit Bu, saya terluka. Sampai sekarang kalau saya ingat, hati saya luka, hati saya sakit." Terus saya tanya, "Terus Bapak sekarang gimana? Sendiri? Apa sudah punya istri?" "Sudah Bu." "Istri orang mana Pak?" "Orang Jawa, Muslim Bu." Saya kaget, "Oh Pak, jadi imannya beda?" "Enggak Bu, kalau soal iman saya akan pertahankan mati-matian. Saya bawa dia ke gereja. Tetapi sekarang udah enggak." Waduh, hatinya luka. Terus sudah banyak panjang lebar saudara saya konversasi nanti tuh habis waktu. Sudah dekat rumah saya menyenangkan sekali. Wah ini dalam hati saya ini nih makanan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bilang udah dekat rumah Pak. Sebelum saya nanti turun, ini udah berapa kali terjadi saudara. Kalau saya naik Grab, seringkali saya berdoa mendoakan orang driver itu. Ini salah satu yang terakhir di minggu yang lalu. Sebelum saya turun nanti, saya mau berdoa buat bapaknya. Saya juga berdoa. "Oh itu ya Bu? Iya, ini bukan suatu kebetulan Pak kita ketemu." "Boleh Bu, boleh." Karena
setiap saya ingat hati saya luka. Jadi saya malas ke gereja, malas beribadah, segala macam-macam. Sekarang supaya ini tidak ada lagi pemalasan ya Pak? Iya, ya Bu. Makanya saya doa, minta pemulihan daripada Tuhan. Setelah habis berdoa, saya tanya, Pak, karena udah asik berdoa, saya nggak lihat HP lagi. Tadi berapa duit ya Pak? Saya bilang itu harganya 56 Bu. Oh ya, Bu, nggak usah bayar 56, bayar aja 50.000. Saya ambil, saya bayar lebih daripada 56.000. Saya mau supaya pelayanan ini dia melihat kami melayani bukan karena duit, kami melayani karena firman Allah, kami melayani karena pimpinan Roh Kudus. Kalau memang Tuhan memberi, Roh Kudus memberi, kami menerima. Tetapi jangan cara memotong berkat orang lain. Saudara, ini barusan begitu banyak di luar sana. Mungkin keluarga kita ke gereja, tetapi hidup kita tidak takut kepada Allah. Padahal Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambah. Ya ini urusan mertuanya lah sama mantan istrinya. Tapi saya yakin, saya berdoa, saya bilang, Pak, setelah ini nggak ada lagi sakit ya Pak, nggak ada lagi kecewa. Ingat Tuhan, minta Roh Kudus tolong. Ya Bu, puji Tuhan. Nah saudara, keluarga adalah karunia Allah. Tuhan mau setiap anggota keluarga itu memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau suami kita belum ke gereja? Bagaimana kalau anak kita belum ke gereja? Bagaimana kalau istri kita belum ke gereja? Saudara, meskipun mereka belum, tetaplah kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amin saudara. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya yakin imannya Bapak Hendra tetap beriman, satu kali nanti anak-anak akan ikut. Bahkan mungkin ya Pak, saya mengajak saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 9. Firman Tuhan katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kita sering mendengar cerita tentang Nuh, kita tahu lah ya. Sebelum Tuhan menurunkan air bah, Tuhan suruh Nuh membuat sebuah bahtera. Saudara ingat, setelah bahtera itu jadi, sebentar lagi Tuhan akan menurunkan air bah. Nuh disuruh masuk oleh Tuhan ke dalam bahtera itu. Berapa istri yang dia bawa, saudara? Berapa istri yang dibawa oleh Nuh masuk ke dalam bahtera? Satu. Berapa anak yang dia bawa masuk ke dalam bahtera? Sem, Ham, dan ya tiga. Berapa menantu yang dia bawa masuk ke dalam bahtera? Tiga. Nah, setelah hujan turun, ya, air bah diturunkan oleh Tuhan. Bahtera di mana? Bahtera yang dibuat oleh Nuh, dan Nuh keluar dari keluarga. Satu istri, 3 anak, 3 menantu. Mereka ada dalam bahtera itu. Begitu naik permukaan air, bahtera itu naik. Setelah selama 150 hari, saudara, barulah air bah itu surut. Waktu air bah itu surut, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu. Berapa istri yang dia bawa, saudara? Berapa anak yang dia bawa keluar dari bahtera itu? Berapa menantu yang dia bawa? Saudara, 50 hari bukan waktu yang pendek. 50 hari tinggal dalam bahtera yang tidak terlalu luas. Bisa jadi Nuh berpandang-pandangan dengan menantunya yang cantik-cantik. Sudah pasti menantu itu, 3 menantunya lebih cantik daripada istrinya. Meskipun demikian, maaf, Nopi tolong ambil ambilnya, ada konsumsi yang ya, kalau bunyi ke bawah. Nah, saudara, tidak ada di dalam Nuh ini, saudara, adalah orang yang takut kepada Allah.
hidupnya tidak bercela. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak ada niat sedikit pun untuk menggoda menantunya yang cantik-cantik. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mengasihi dan menyayangi saudara. Beda dengan sekarang kita mendengar berita bagaimana ini yang baru diekspos. Entah benar atau tidak kebenaran ini. Bagaimana mertua cinta kepada menantu cinta kepada mertua. Terjadilah pertengkaran dalam keluarga. Nuh adalah suami idaman. Nuh adalah pria idaman. Hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Tuhan. Dia sayang keluarga. Dia tidak tergoda dengan dosa. Kenapa bisa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan pasti membenci dosa. Amin, saudara. Membenci dosa. Lalu saya mengajak saudara melihat satu lagi tentang Ayub. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Di sini dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, tadi Nuh, sekarang kita melihat di sini Ayub. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Meskipun dia jujur, hidup saleh, saudara, kita melihat, mendengar kisahnya, kita mengerti betapa saudara besar ujian yang dia hadapi. Dalam waktu bersamaan, ke-10 anaknya meninggal tanpa ada gejala sakit penyakit, tanpa ada tanda-tanda kematian. Kesehatannya dirampas, diganti dengan borok-borok busuk, bara yang berbau, yang membuat sakit, perih, dan menyiksa tubuh daripada si Ayub. Namun dia tidak marah, tidak kecewa pada Tuhan. Bahkan istrinya tidak mendukung imannya. Istrinya marah, kesel. Anak sudah habis, harta habis, kesehatan sudah waduh, tinggal menunggu mati saja. Seperti sudah tidak ada harapan, untuk saja Allah sama sekali tidak mendukung iman Ayub, bahkan melemahkan iman Ayub, dan matilah kamu, saudara. Namun dia tidak mau terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh istri. Ayub tetap bertahan dengan imannya kepada Tuhan. Dia tidak mau imannya meninggalkan dia, atau dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Hari-hari yang dia lewati selama ujian itu penuh dengan penderitaan, namun dia tetap jalani bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang dia lewati disertai dengan kesepian. Teman-teman yang tadi bersama dengan dia mulai menjauh dan tidak tahan dengan bau daripada borok yang menimpa tubuhnya, seluruh tubuh. Hari-hari yang dia lewati waktu ujian ini hanya ada tanda tanya, banyak pertanyaan, tapi hanya satu kalimat dia dengar yang merupakan jawaban daripada Tuhan. Tuhan, mengapa saya mengalami ini? Apa yang harus saya lakukan? Kapan saya sembuh? Berapa lama saya akan mengalami pergumulan yang berat ini? Ini berat Tuhan. Semua apa yang ada di hatinya dia ungkapkan kepada Tuhan, bukan dengan kemarahan, dengan segala kerendahan hati. Banyak bertanya, mengapa, kenapa, tapi tidak disertai dengan kemarahan dan kecewaan kepada Tuhan. Tetap dia memiliki kerendahan hati. Tuhan bisu, Tuhan tutup telinga atas pertanyaan
Tuhan menjawab dengan sebuah kalimat, Ayub, aku ada bersama. Suara Tuhan yang mengatakan, aku ada bersamamu, diimani oleh Ayub. Setiap sakit itu menyerang, setiap ingatan itu datang kepada dia tentang anak, tentang harta yang habis. Tuhan, suara Tuhan terus mengiar di telinga rohani, di batin dia, aku ada bersama. Terus dia melalui hidupnya, melewati hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah semua itu lewat, dia menikmati kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Semua dipulihkan. Kesehatannya, hartanya, bahkan lebih daripada sebelumnya. Bahkan anaknya lebih cantik daripada yang sebelumnya diberikan oleh Tuhan. Dengan luar biasa. Ayub berbahagia. Saudara, tidak selalu kita bergumul, tidak selalu kita menderita, tidak selalu kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Apabila kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan tetap memakai iman kita untuk meraih kebahagiaan, kemenangan itu. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, baik itu adalah pribadi kita ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mengasihi keluarga kita. Amin, saudara. Amin. Yuk kita naikkan pujian Aku Berbahagia. Nanti saya minta Rafika dan Singer maju ke depan. Aku berbahagia. Mungkin ini selama ini belum pernah dinyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti kita berdoa. Aku berbahagia. Saya tayangkan. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
kebahagiaan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menuntut kami untuk kami memperoleh kebahagiaan itu. Tuhan mengingatkan kami, keluarga kami adalah karunia daripada Tuhan. Engkau memberikan kami keluarga untuk menunjang kebahagiaan kami selama kami hidup di bawah matahari ini. Sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada konflik di tengah-tengah keluarga kami, kalau kami menyerahkan kepada tuntunan dan pertolongan Tuhan, semua akan berakhir dengan kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya keluarga kami Tuhan, orang tua kami, anak, suami, istri kami, bahkan keluarga terdekat kami Allah, melalui kehidupan mereka, melalui kehidupan kami, mereka boleh mengenal Engkau. Kiranya Engkau menyempurnakan kebahagiaan kami. Engkau memakai kami sebagai Allah, sebagai terang, melalui sikap hidup kami, cara dan gaya hidup kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami semua memiliki hati yang takut kepada-Mu, menjauhi kejahatan, dan bergaul kepada Tuhan, sehingga iman kami tetap ada dalam hidup kami, mengimani kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, dan kami menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Allah, dan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan terkasih, waktu dan kuasa kembali. Kini tiba saatnya kita di ujung ibadah. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Ku hanya
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kemenangan itu tidak terjadi di mana-mana, tetapi kemenangan itu ada di sini, ada di dalam kehidupan kami. Karena di dalam hidup kami ada kuasa Tuhan, ada kemenangan. Aku yakin Tuhan, dan aku percaya kepadamu. Tuhan terus memberikan kami kemenangan. Setelah kami menaikkan pujian, penyembelihan dan mendengar firman Allah, sebentar lagi umatmu akan pulang. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai, dan hari esok akan kembali beraktivitas. Mohon Tuhan menyertai. Yang bekerja dengan baik, yang berusaha dengan baik, yang bersekolah dengan baik, yang kuliah dengan baik dan benar di mana Allah. Sehingga apapun dan dimanapun kami ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga ibadah kami nanti yang kedua. Tuhan kiranya memberkati ibadah peneguhan pernikahan ini. Tuhan juga memberkati ibadah-ibadah kami, ibadah tengah minggu, ibadah konser, ibadah iur, dan juga ibadah kakak ayat Tuhan. Di mana di sana kami share firman Allah. Di dalam ibadah doa banyak hal yang kami doakan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Sebentar sore juga mereka akan beribadah kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.